saya Muhammad Bintang Ildusaris dengan NIM 11241075 dengan rekan saya yang bernama Ferry dengan NIM 11241082. Saya di sini akan menjelaskan tentang pendidikan karakteristik. Pendahuluan. Universitas Dian Nusantara Undira adalah perguruan tinggi swasta yang memiliki beberapa kampus di wilayah Jabodetabek. Salah satunya berlokasi di Cibubur. Kampus Cibubur terletak di Jalan Rawa Dolar nomor 65 Jatiranggon, Kecamatan Jantisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Undira awalnya berdiri di Medan pada tahun 1983 sebagai Akademik Sekretaris dan Manajemen ASM Tugama, kemudian berkembang menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen STIM Medan. Pada tahun 2008, institusi ini meningkat statusnya menjadi universitas dengan nama Universitas Dian Nusantara pada tahun 2019. Undira resmi memindahkan pusat operasionalnya ke Jakarta berdasarkan izin dari Kemendikbud. Kampus Cibubur menawarkan program pendidikan untuk jenjang sarjana S1 dan dirancang untuk mendukung kebutuhan mahasiswa reguler maupun kelas karyawan. Program studi yang tersedia mencakup bidang-bidang seperti akuntansi, manajemen, ilmu komunikasi, sastra Inggris, teknik informatika, teknik elektro, teknik mesin, dan teknik sipil. Kompetensi lulusan Universitas Dian Nusantara. Kompetensi lulusan Undira adalah kemampuan yang wajib dimiliki mahasiswa setelah menyelesaikan studinya, meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional. Kompetensi ini menjadi lulusan siap terjun ke dunia kerja, berkarya secara mandiri, dan menjunjung tinggi etika. Tujuan: 1. Membekali lulusan dengan keahlian akademik dan teknik di bidangnya. 2. Membangun karakter yang memiliki integritas, tanggung jawab, dan etika kerja. 3. Menyiapkan lulusan agar mampu bersaing di dunia kerja dan menjadi wirausaha. 4. Mendorong lulusan agar berkontribusi secara aktif dalam masyarakat melalui ilmu dan inovasi. Kompetensi lulusan Universitas Dian Nusantara. Contoh kompetensi berdasarkan jurusan. Contoh kompetensi lulusan Teknik Informatika, mampu membuat aplikasi berbasis web atau mobile, berpikir logis, dan menjadi software developer dan teknopreneur. Manajemen, mampu menyusun strategi bisnis, menganalisis pasar, dan bekerja di bidang perbankan, HRD, atau marketing. Teknik sipil, mampu merancang bangunan atau infrastruktur, menghitung struktur, dan menjadi konsultan proyek. Ilmu komunikasi, mampu membuat strategi komunikasi, public speaking, dan bekerja sebagai PR, jurnalis, atau content creator. Kompetensi lulusan berdasarkan CPMK Universitas Dian Nusantara. Kompetensi umum: berpikir kritis dan analitis, mampu menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis. Komunikasi efektif, mampu menyampaikan ide secara lisan dan tulisan. Etika dan profesionalisme, memiliki integritas dan tanggung jawab dalam bekerja. Penguasaan teknologi informasi, mampu memanfaatkan teknologi dalam pekerjaan. Kerja tim, mampu bekerjasama dan menghargai perbedaan dalam tim. Kompetensi khusus, contoh berdasarkan program studi. Manajemen, mampu menyusun strategi bisnis dan pengelolaan fungsi-fungsi manajerial. Teknik informatika, mampu mengembangkan perangkat lunak dan memahami keamanan sistem. Ilmu komunikasi, mampu merancang strategi komunikasi dan memproduksi konten media. Aspek CPMK, pengetahuan, penguasaan teori dan konsep bidang ilmu. Keterampilan, kemampuan teknis sesuai dengan bidang studi. Sikap, etika, tanggung jawab, dan nilai moral dalam profesi. Pengertian manusia dan ketuhanan. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki akal, perasaan, dan kehendak bebas. Manusia juga disebut makhluk sosial dan makhluk spiritual. Ketuhanan merujuk
merujuk pada keyakinan dan kesadaran akan adanya Tuhan sebagai pencipta, pengatur, dan sumber segala sesuatu. Hubungan manusia dengan Tuhan. Hubungan ini bersifat vertikal, yaitu hubungan langsung manusia dengan Tuhan, misalnya beribadah, berdoa, bersyukur. Fitrah, karena setiap manusia memiliki potensi alami untuk mengenal dan menyembah Tuhan. Timbal balik memberikan nikmat dan petunjuk, manusia wajib taat dan bersyukur. Konsep ketuhanan dalam Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menegaskan bahwa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan, tidak memaksakan agama pada orang lain, tapi menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Kesimpulan, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki akal, hati, dan kehendak bebas dan diciptakan dengan fitrah untuk mengenal dan menyembah Tuhan. Hubungan manusia dengan Tuhan bersifat vertikal dan spiritual, yang diwujudkan melalui keimanan, ibadah, dan akhlak mulia dalam konteks Pancasila. Nilai ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar kehidupan bangsa dan bernegara, yang menuntut setiap warga negara untuk menjunjung tinggi toleransi, keimanan, dan tanggung jawab moral kepada Tuhan. Tujuan akhir manusia adalah manusia untuk khalifah di bumi untuk mencapai kebahagiaan dunia serta akhirat melalui ketaatan kepada Tuhan. Pengertian potensi diri. Potensi diri adalah kemampuan atau kekuatan yang dimiliki seseorang sejak lahir, yang bisa dikembangkan untuk mencapai tujuan hidup. Jenis-jenis potensi diri: fisik, kekuatan tubuh, stamina, keterampilan motorik, intelektual, kecerdasan logika, daya pikir. Emosional, kemampuan mengelola perasaan dan empati. Spiritual, kesadaran akan nilai-nilai kebaikan dan hubungan dengan Tuhan. Sosial, kemampuan bergaul, komunikasi, dan bekerja sama. Cara menggali potensi diri: mengenali diri sendiri, minat, bakat, kekuatan, dan kelemahan, mencoba hal-hal baru, aktif ikut kegiatan organisasi, lomba, menerima masukan dari guru, teman, atau keluarga, belajar dari pengalaman baik sukses maupun kegagalan, menetapkan tujuan hidup agar potensi bisa diarahkan dengan jelas. Manfaat menggali potensi diri: lebih percaya diri, mudah meraih prestasi, bisa memberi kontribusi positif bagi lingkungan, lebih siap menghadapi masa depan. Kesimpulan materi tentang pengertian potensi diri. Potensi diri adalah kemampuan, bakat, dan kekuatan yang dimiliki seseorang yang masih tersembunyi atau belum sepenuhnya dikembangkan. Setiap individu memiliki potensi yang berbeda-beda dan penting untuk mengenal serta mengembangkan potensi tersebut agar bisa mencapai tujuan hidup dan meraih kesuksesan. Memahami tentang potensi diri membantu seseorang untuk lebih percaya diri, mengenal kelebihan dan kekurangannya, serta mengambil keputusan yang lebih tepat dalam hidup. Pentingnya berpikir positif. Berpikir positif adalah sikap mental yang melihat segala situasi dari sisi baiknya dan tetap optimis dalam menghadapi masalah. Sikap ini sangat penting karena 1. Meningkatkan kesehatan mental dan fisik, mengurangi stres, cemas, dan risiko penyakit. Membangun rasa percaya diri, membantu melihat potensi diri dan tidak mudah menyerah. 3. Memudahkan hubungan sosial. Orang yang positif cenderung disukai dan mudah bekerja sama. Kesimpulan materi tentang pentingnya berpikir positif. Berpikir positif adalah sikap mental yang fokus pada hal-hal baik dalam setiap situasi. Pentingnya berpikir positif terletak pada pengaruhnya yang besar terhadap kesehatan mental, emosional, dan bahkan fisik seseorang. Dengan berpikir positif, seseorang cenderung lebih mampu menghadap tantangan, mengurangi stres, meningkatkan kepercayaan diri, serta menciptakan hubungan sosial yang lebih baik. Selain itu, sikap positif juga mendorong semangat untuk berkembang, berusaha lebih keras, dan tidak mudah menyerah. Oleh karena itu, membiasakan diri untuk berpikir positif merupakan langkah penting menuju kehidupan yang lebih sehat, bahagia, dan produktif. Perkenalkan, nama saya Ferry. NIM saya 111241082. Saya ingin menjelaskan tentang manajemen waktu. Manajemen waktu adalah kemampuan merencanakan, mengatur penggunaan waktu secara efektif dan efisien agar tugas dan tanggung jawab diselesaikan dengan baik.
Pentingnya manajemen waktu. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, mengurangi stres dan tekanan. Yang ketiga, membantu mencapai tujuan dengan lebih cepat. Menumbuhkan disiplin dan tanggung jawab. Memberi keseimbangan antara belajar, istirahat, dan hiburan. Cara efektif mengelola waktu. Yang pertama ada membuat jadwal harian atau mingguan. Tentukan prioritas tugas. Gunakan waktu dengan disiplin. Hindari menunda-nunda prokrastinasi. Evaluasi dan perbaiki batasan setiap hari. Kesimpulan materi tentang manajemen waktu. Manajemen waktu adalah kemampuan untuk merencanakan dan mengatur penggunaan waktu secara efektif dan efisien. Pentingnya manajemen waktu terletak pada kemampuan meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, serta menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan. Menentukan prioritas, menetapkan tujuan, dan memanfaatkan waktu dengan baik. Oleh karena itu, menerapkan manajemen waktu dalam kehidupan sehari-hari sangat penting untuk mencapai kesuksesan dan kualitas hidup yang baik. Dan ada juga karakter yang sukses. Karakter sukses adalah sifat atau kebiasaan positif yang dimiliki seseorang sehingga ia mampu meraih tujuan hidupnya dengan cara yang baik dan bermakna. Ciri-ciri karakter orang sukses. Yang pertama ada disiplin, konsisten dalam waktu, tugas dan tanggung jawab. Yang kedua ada kerja keras, tidak mudah menyerah, dan selalu berusaha maksimal. Jujur, bersikap terbuka, dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Yang keempat ada percaya diri, yang yakin dengan kemampuan diri sendiri. Dan yang kelima, tangguh dan pantang menyerah, tetap semangat meski menghadapi kegagalan. Yang keenam ada visioner, punya tujuan jelas dan rencana masa depan. Yang terakhir ada berpikir positif, melihat peluang di balik setiap tantangannya. Dan ada juga kesimpulan, karakter sukses tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi dibentuk melalui kebiasaan baik, kemauan untuk terus belajar. Siapapun bisa sukses jika memiliki sifat positif, kerja keras, dan tidak mudah menyerah. Etika pergaulan. Etika pergaulan adalah aturan atau norma yang mengatur sikap dan perilaku seseorang saat berinteraksi dengan orang lain agar hubungan sosial berjalan baik, harmonis, dan saling menghargai. Tujuan etika pergaulan menciptakan hubungan sosial yang sehat dan positif, menumbuhkan rasa saling menghargai dan toleransi, menghindari konflik atau kesalahpahaman dalam bergaul, menunjukkan karakter dan kepribadian yang baik. Etika pergaulan yang baik, sopan dan santun, gunakan bahasa yang baik, tidak kasar atau menyakiti, toleransi, menghormati perbedaan pendapat, latar belakang, dan agama, jujur, terbuka, tidak menipu atau bersikap pura-pura, empati, peduli terhadap perasaan dan keadaan orang lain, menjaga batasan, menghormati privasi apalagi dalam pergaulan lawan jenis, tidak membuli baik secara fisik, verbal, maupun di media sosial, menjaga pergaulan sehat, tidak ikut-ikutan hal negatif seperti narkoba, tawuran, atau pergaulan bebas yang lainnya. Etika pergaulan di era digital. Gunakan media sosial dengan baik dan sopan. Hindari menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, atau aib orang lain. Jaga jejak digital karena bisa berdampak di masa depan. Kesimpulannya, etika pergaulan sangat penting untuk membentuk lingkungan sosial yang aman, nyaman, dan saling menghargai. Dengan etika yang baik, seseorang akan lebih mudah diterima dalam masyarakat dan membangun hubungan yang sehat serta bermanfaat. Toleransi anti perundungan dan kekerasan. Yang pertama ada toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan
baik dalam hal agama, suku budaya, pendapat maupun kebiasaan. Tujuan toleransi, menciptakan perdamaian dan keharmonisan, mencegah konflik atau permusuhan, menghargai hak orang lain. Contoh sikap toleransi, tidak memaksakan pendapat atau agama pada orang lain, menghormati teman yang berbeda suku atau budaya, mau bekerja sama meski berbeda latar belakang. Kedua, ada anti perundungan atau bisa disebut juga anti bullying. Perundungan bullying adalah tindakan menyakiti secara fisik, verbal, sosial, atau lewat media digital secara terus-menerus kepada seseorang. Dan ada juga bentuk perundungan fisik, memukul, mendorong, menendang, verbal, mengejek, menghina, memaki, sosial, mengucilkan, menyebarkan gosip, cyberbullying, menghina lewat media sosial atau pesan online. Sikap anti perundungan, tidak ikut-ikutan membuli, menolong teman yang jadi korban, melaporkan kepada guru atau orang dewasa jika melihat perundungan, menyebarkan semangat, empati, dan kepedulian. Anti kekerasan, kekerasan adalah tindakan yang menyebarkan orang lain merasa sakit, terancam, atau dirugikan baik secara fisik maupun psikologis. Contoh kekerasan, memukul, menendang, menyiksa, mengancam, memaki, merendahkan, kekerasan seksual, dan pelecehan. Mencegah kekerasan, meningkatkan pengendalian diri, menyelesaikan masalah dengan dialog bukan emosi, menumbuhkan empati dan rasa hormat, mendorong lingkungan sekolah dan rumah yang aman dan damai. Dan ada juga kesimpulan, toleransi anti perundungan dan anti kekerasan adalah nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan menghargai perbedaan, menolak segala bentuk kekerasan, dan melindungi sesama dari perundungan, kita bisa menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang untuk